نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره بالدار العظيم. أما بعد, bersama-sama kita hormati para salihul bait, keluarga, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya, dan dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan orang-orang anak famili keluarga, kerabat, tetangga di sekitar rumah ini mudah-mudahan juga Allah cucukan rahmat, taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Sahibul Majlis Akhina Fillah Habib Syarif Abu Bakar bin Sahal Wahsin, yang kita hormati sama-sama, kita muliakan, yang tadi sudah memberikan nasihat kepada kita Akhina Fillah Habib Alwi bin Sahal Wahsin, kedua-duanya adik saya semua. Mudah-mudahan kita doakan sehat, panjang umur, berkah rezeki, berkah hidup, berkah keluarganya, dan mudah-mudahan kita dapat selalu menimba ilmu dari kedua-duanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan maghfirah, rahmat, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini malam sama-sama Allah kumpulkan kita, bukan karena keinginan kita, bukan karena harapan kita, bukan karena cita-cita kita, tapi Allah ingin kita selalu merindukan Nabi Muhammad SAW. Allah menginginkan kita untuk selalu dekat kepada Rasulullah. Dengan cara seperti ini Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan walaupun yang kumpul cuma 40-50 orang, di kampung ini satu RT mungkin ada 300 orang lebih ya. Yang kumpul cuma 40 orang walaupun berbeda RT, tapi ini kehendak Allah. Berarti Allah menginginkan kita untuk selalu mengimani daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi judulnya cerita iman kepada Nabi ini nggak sembarang iman. Orang-orang yang gemar berselawat sama Nabi, yang senang sama Rasulullah, itu bukan orang sembarangan. Walaupun kecil-kecil kayak gini, berarti dia juga bukan orang sembarangan nih. Ya, ini anak kecil ini bukan orang sembarangan. Ya, jam segini masih melek. Walaupun terpaksa karena bapaknya belum balik. Ya, karena bapaknya belum balik. Walaupun terpaksa, ya, tapi ini anak emang Allah kirim ke sini. Ente paksain suruh pulang, nggak bakal mau. Orang bapaknya masih di sini. Ya, ini semua kita orang-orang dipilih sama Allah Taala. Kita bukan orang sembarangan. Berarti kita manusia yang mulia. Bolehkah kita ngomong kalau gua orang mulia? Karena gua selalu berselawat sama Nabi. Bolehkah begitu? Boleh. Bangga kita bangga kita. Semakin banyak, semakin dekat kita sama Rasulullah, dengan lisan kita selalu mengucap selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mau bangga juga boleh. Ya, bangga boleh. Jangan mabuk yang dibanggain. Ya, jangan judi yang dibanggain. Jangan bawa anak perawan orang terus dimakan anak perawan orang dibanggain. Ya, yang begini yang mestinya kita bangga. Kenapa? Karena ini membawa manfaat bukan buat diri kita saja, tetapi buat orang tua kita kelak. Duduknya kita di sini, kalau orang tua kita masih hidup, dosa-dosanya diampuni sama Allah Taala. Duduknya kita di tempat baik ini, dengan kita berselawat sama Nabi, bukan hanya sekedar dosa kita yang diampuni, akan tetapi dosa orang tua kita juga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok bisa dosa orang tua kita yang diampuni juga? Lu lahir dari mana?
Ente lahir dari mana? Apa ente keluar dengan sendirinya? Enggak. Anak ente punya wasilah, ente lahir dari orang tua. Allah yang memberikan wasilah, kita lahir dari orang tua. Makanya kalau kita berbuat baik, orang tua dapat pahalanya. Begitu sebaliknya, kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua juga kebagian dosanya. Ya, ini belum pada berkeluarga nih. Belum banyak yang belum pada punya bilik di sini. Dengar tuh Nanti ngerasain ente. Apa yang ente perbuat di masa muda ente, ente akan berasa di masa tua ente. Kalau di masa muda ente selalu berbuat baik, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti ente punya keturunan, itu pasti ngikutin jejak bapak dan ibunya. Amin. Amin. Kalau bapaknya berjalan di jalan yang baik, dekat sama habaib, dekat sama ulama, dekat sama ustaz, ibadah, sholat, ngaji, datang ke majelis, Jumat datang ke masjid, ya, dia sholat Jumat, dia selalu berbagi terhadap sesama, sedekah, infak, ya, setiap tahun keluarin zakat, dia selalu berbuat baik, maka anaknya pasti nurunin bapak. Ya. Coba kalau bapaknya sering main judi, nggak tobat sampai mati. Nauzubillah. Coba kalau bapaknya nganggap minuman, nggak tobat sampai mati. Gimana? Coba kalau bapaknya main perempuan, nggak tobat sampai mati. Ya, kalau laki-laki bandel itu mendingan Bu, Pak. Akhir zaman ini yang bandel banyak kan perempuan. Akhir zaman yang kelihatan bandel itu perempuan. Bandel. Naik motor bertiga digencet tengah-tengah. Ada. Oh, yang Nyambung. senang banget. Iya, katanya mumpung hujan. Nyambung. Hah? Mumpung hujan, tanya mau main sono 200 ini aja gencet. Iya. Ini akhir zaman yang bandel kebanyakan perempuan. Hati-hati, kita punya anak perempuan dijaga. Ini muka-muka ini bujang perusak apa bujang yang memuliakan wanita ya? Ini bujang yang perusak apa bujang yang memuliakan wanita ya? Jangan menjadi perjaka yang merusak anak perawan orang. Aduh. Ente tahu nggak dosanya kayak apa? Ini aneh cerita. Nanti ente menyadarkan, ente sadar sendiri. Ente bujang, single, sendiri. Temu perempuan, Bu, dengerin Bu, punya anak perawan, jagain. Ketemu nih sama nih bocah laki sama perempuan, sama-sama masih muda. Yang aku bilang gua masih perawan, yang aku bilang gua masih perjaka. Lalu mencari hubungan. Ya, ingat nih, kata-kata pacaran itu bukan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga bukan kata-kata pacaran itu diajarkan oleh ulama-ulama. Kata-kata pacaran ini diambil sama orang-orang Yahudi, jadi ngikutin budaya Yahudi. Pacaran bertahun-tahun dinikahin orang, katanya bukan jodoh. Oke, jodoh urusan Allah Subhanahu. Minimal kalau ente duduk di tempat yang baik, kenal perempuan, ente nggak berani merusak keperawanannya, betul apa tidak? Ini pacaran nih, jalan berdua, malam minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat doang katanya libur. Ya. Malam Jumat yasinan katanya, jatah yasinan katanya. Dari malam Senin sampai malam Jumat libur, malam. Katanya mau diasin dulu neng, katanya malamnya jangan dulu katanya. Apalagi Kliwon seneng neng. Tempat biasa kita tuh katanya kalau Kliwon ada angin katanya. Gitu. Akhirnya malam Jumat orang diajak
jarang nih, nggak biasa di kuburan pacarannya nyari murahan, ya gratis, ya di situ, ya ngapain aja di situ nggak tahu dah. Alhasil cerita ini perjaka ngerusak anak perawan orang. Yang tadinya ini katanya perawan, udah nggak perawan. Orang tuanya kira-kira tahu nggak kalau anaknya udah nggak perawan? Tahu. Orang tuanya tetap tahu anaknya masih perawan, anak-anaknya belum menikah. Ini laki-laki nih. Kalau sampai kayak dulu berarti manusia paling bejat di dunia. Kalau lu ngelakuin itu berarti dulu orang manusia yang paling bejat di dunia. Tiba-tiba pacaran 2 tahun, orang tuanya masih mengetahui bahwa anaknya perawan. Padahal anaknya udah nggak perawan. Secara fisik anaknya sudah tidak perawan. Udah dimakan sama cowoknya, nggak tahu gue dimakan di mana, gue nggak tahu. Kalau tahu gue dipipin. Nggak tahu dimakan di mana, apa di hotel, apa di kuburan yang gratisan, apa di mana, gue nggak tahu. Yang jelas ini anak selama 2 tahun udah dimakan. Secara fisik ini anak sudah tidak perawan. Orang tuanya masih bilang perawan, anak belum hijab kabul. Tuh, inilah ketidaktahuan orang tua yang hanya sibuk dengan dunianya tapi tidak memperhatikan anak-anaknya, tidak menjaga anak-anak perawannya. Alhasil ini anak nggak perawan, tiba-tiba pacaran 2 tahun, putus. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Cewek sama orang tuanya. Orang tuanya tahunya anaknya masih perawan. Si cewek tahu kalau dia udah nggak perawan, tapi dia mau ngomong sama emaknya nggak berani. Takut. 2 tahun putus nih 2 tahun nih. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ente tahu nggak orang berbuat zina dosanya apa? 40 tahun amal kebayakannya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tidak taubatan nasuha. Dibayangin 40 tahun umur nyampe nggak 40 tahun. Udah gitu selama 40 tahun itu bisa nggak ngisi kebayaan terus. Bayangin dulu ke situ tuh. Baru lu mau ngelakuin kalau lu sanggup. Putus. Alhasil ini perempuan putus dapat 1 tahun, datang laki-laki baru. Laki-laki baru datang ngelihat ini perempuan senang. Tiba-tiba laki-laki yang baru ini datang bagus, anak pengajian. Datang pakai peci, dada miring dikit. Ya. Baju kemeja, kancingnya cepat atuh. Ya. Pakai celana panjang, tidak pakai sarung. Karena dia mau ke rumah mertua. Ntar kalau dia pakai sarung dibilang mertua ustaz. Akhirnya dia pakai celana panjangnya agak gantung dikit. Datang dia ke rumah mertua. Ya. Dia nggak mau dompet, dia cuma bawa ATM. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ambut. Ibu, saya datang ke sini Bu karena ada tujuan dan niat saya datang ke pertama silaturahmi dan saya ingin lebih dekat lagi sama anak Ibu. Oh, anak saya, ya yang mana ya? Pakai yang mana? Saking banyak anak nih. Datang dulu, disambut. Yang dia tunjuk anak yang dimakan perawannya tadi, yang ibunya kagak tahu. Oh sini ya, itu dia janda apa perawan? Oh anak saya perawan semua, nggak ada yang janda. Bohong nggak ibunya? Ibunya mah kagak bohong, orang ibunya tahunya anaknya emang perawan. Si anak ditanya, benar nih kamu belum nikah? Iya bang belum. Si abangnya bego ngomongnya belum nikah. Nah benar belum kawin mungkin ya. Belum nikah, takut belum. Oh. Akhirnya kedua-duanya bohong. Si perempuannya bohong. Nggak berani jujur. Iya bang, saya mah belum nikah bang. Tapi saya pernah pacaran. Waktu itu saya perawan, saya kira mengajar bang. Kira-kira aku masih mau terima saya? Tuh. Luar biasa kan? Kalau kayak begitu.
Ada nggak pikiran begitu? Orang ada. Akhirnya rumah tangga kita nikah sama yang begini yang nggak jujur, terus ngambang terus. Ya, dahsyat karena nggak ada kejujuran dari awal. Coba kalau jujur, mendingan sakit dari awal daripada sakit. Nikah karena bohong. Nikah bisa kabul selesai, bawa ke pelaminan, selesai didandanin, duduk di pelaminan, kejeblak, hitung duit, buka kado, kelar, tidur. Belum ngelakuin belum, ya besok ngelakuin. Pas ngelakuin, nengok nggak keluar darah neng. Tuh, ketahuan nggak? Tahu kan? Kalau perawan kan keluar darah setahu gua. Tapi gua jangan dulu dua ya. Setahu gua mah kalau perawan keluar darah. Itu diceritain sama teman. Diceritain sama teman, bukan gua. Gua jangan semua dua. Ya. Nah, ini nggak keluar. Ini nggak ada efek perawan. Coba kira-kira kalau jujur dari awal bagaimana? Ya. Kira-kira laki-laki yang menjadi pacar pertamanya berdosa nggak tuh? Dosa. Berdosa nggak? Ayo, berani tuh begitu. Sampai kapan dosanya? Kalau dia belum minta maaf sama keluarga itu perempuan, dia tetap menimbang dosa daripada permasalahan itu. Alhamdulillah. Ini dosa terhadap manusia. Sama Allah dia taubat, ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Karena saya sudah berbuat zina ya Allah. Sama fulan bin fulan. Tapi dia belum minta maaf sama ini perempuan, dan perempuan juga nggak minta maaf sama orang tuanya. Ini berkaitan sampai yaumil qiyamah. Jadi apa yang kita perbuat di dunia akan ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang udah jelas-jelas tuh. Kalau punya anak perempuan jaga. Ya, lihat ada perubahan dikit di tubuhnya, langsung tanya, "Neng, lu udah nggak tahu ya?" Gitu. Kan biasanya perempuan itu kan, Bu, kalau udah nggak tahu itu nggak ada beda, Bu, bener nggak? Bu, saya nggak tahu nih, Bu, bener nggak, Bu? Iya, ada ngisi-ngisi dikit gitu ya. Kalau udah tahu begitu ditanya, tanya, sampai dia ngaku. Ketika dia ngaku benar dia melakukan sesuatu hal yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, panggil lakiannya, bawa seret, nikah dengan anak gua lu. Jangan lu makan dua kali bagi Jokowi. Begitu. Ya. Kira-kira banyak nggak? Dia nggak perawan, ngaku berat. Ini kita cerita, ya. Ini cerita. Ini hasil renungan aneh, hasil renungan, ya. Hasil tafakur. Di subhanallah. Makanya Indonesia gampang disusupi sama aliran-aliran yang enggak benar. Karena orang Indonesia ini gampang banget diolahnya. Apalagi kiai-kiai, ya, ulama-ulama yang banyak duit gampang banget mengeluarkan fatwa-fatwa yang memudahkan orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dimainin, Al-Quran dinistain, Nabi dinistakan, dihina, Tuhan dihina. Ya, habaib diadu domba. Kalau dia senang sama Habib ini, dia dekat sama Habib ini. Kalau dia nggak senang sama Habib Ono, dia nggak dekat sama Habib Ono. Ini akhir zaman, golongan-golongan yang menyesatkan mengaku sebagai muslim. Mengaku sebagai muslim. Pak, kalau kita nggak jaga-jaga syariat dari sekarang, nanti entah tahun depan
2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, nanti anak bapak berzina di depan bapak, bapak anggap ah itu dosa-dosa dia, bukan dosa saya. Anak bapak berzina di depan mata bapak, itu bukan dosa saya, dosa dia, biarin dia sama-sama seneng. Udah terjadi apa belum? Udah, sebetulnya memang nggak nyadar kita. Coba cowokan datang ngapelin anak kita, ya emaknya duduk bentar doang, ya udah ya ngobrol ya, emak tinggal ke dalam. Orang tua on amat ngasih daging. Harusnya orang tua ada di situ, jangan sampai ini anak berzina. Ketika lakinya datang ngapelin anak kita, orang tua harusnya ada di situ duduk. Ada apa Tong? Ini Bu, ini saya datang silaturahmi, ya pengen ketemu si Neng Bu. Ya udah duduk sini, Neng, mari Neng. Sini Neng, pas sini Neng duduk Ibu. Ya udah ngobrol apa? Ibu nggak dengar, tapi Ibu tetap di sini. Oh begitu. Iya Bu. Nah ini anak didiemin berjam-jam. Sampai kadang-kadang, Tong, lu mau pulang apa belum? Belum, Mak. Bu, kayak mau nginep tuh. Ya udah lu nginep aja, kemalaman siang. Siang? Oh, tadi bilang siang. Siang? Jangan pulang udah, malaman udah lu, ntar lu di jalan ada apa-apa. Udah lu nginep aja itu, di belakang ada kamar kosong. Dikasih. Aduh, Bu. Ini orang tua. Langsung nih bocah. Alhamdulillah orang mertua aku baik banget. Padahal ini lagi terjerumus. Terjerumus. Ini bocah bilang alhamdulillah ya Allah. Mertua nanti. Mertua ini bangga. Ya. Mulai besok datang ke kamar apa? Biar disuruh nginep lagi. Alhamdulillah hati-hati yang udah punya anak, khususnya anak-anak perawat, kudu dijaga. Bukan kita nggak cerita perawan aja, kadang-kadang ini sekarang akhir zaman kalau kita juga nggak bisa jaga istri juga bisa selingkuh Pak. Ya, suka belok. Tahu nggak obatnya apa? Bini kita ini kita didik dengan agama, kita ajarin dia dengan agama. Tapi jangan agama terus-menerus duitnya orang. Ya, ngasih duit gocap sama bini anak lima. Ya, Mak, Bu nih. Di situ lo beli apa kek, masak, jajan bocah juga di situ, ya masak di situ juga. Bini stres, ini bocah mau masak apa? Kalau gua lawan laki, dibilang sama laki nggak bersyukur, ya. Dibilang laki nggak bersyukur. Kalau gua begini mulu tekanan batin. Udah gitu laki ngasih duit gocap, rokok dia habis goceng juga. Pakai diambil lagi goceng, jadi 45.000, 50.000 aja di tempat jidat, diambil lagi goceng. Ya Allah, akhirnya apa? Ini banyak utang di warung, lagi nggak tahu. Lagi orang tahu pas lagi ke warung mau beli rokok sendiri dia. Beli rokok sebungkus. Jam apa? Oh no, jam ini kan gua mau ngomong sama lu. Ini jam setiap berangkat kemari kan utang 20.000, ini udah 2 bulan jam. 20.000 kali 2 bulan udah berapa? Yang benar kok, iya. Padahal saya udah kasih dia
duit kok. Widih. Oh, iya. Kurang apa saya sebagai laki-laki kok? Saya tanggung jawab. Saya udah kasih. Yang udah kok. Ya udah kok. Kalau gitu nanti saya akan jawab kok. Tapi saya jawab kok. Kurang marah-marah. Terus ditendangin, mari jebol. Ya. Itu kuncinya hilang satu. Semua habis di rumah. Dia ngomong, lu perempuan gak bersyukur, lu perempuan begini, begitu, habis perempuan diomel-omelin. Akhirnya di perempuan ngomong, Pak, Bapak mah kagak tahu, itu duit gocap cukup apaan Pak? Beras liter udah 12.000. Tempe aduk berapa Pak? Belum minyaknya, belum jajan bocah 5 orang Pak. Nah kalau dia pikirnya ngaku 1 orang 2 aja 4.000 kali 5 20.000. Ya. Alhasil tetap ini laki tetap kamu. Alhasil kan gimana caranya lu cukup-cukupin, lu tahu kan gua hasilnya lu kayak gimana? Gua banting keringat, gua udah ini, gua udah itu, macam berapa padahal mah masih sempet lah bahasa kasarnya untuk supaya mencukupi kebutuhan karena masih mampu, masih gagah. Ya. Alhasil tuh ini udah sakit hati banget sama nih laki, udah salah marah-marah. Ya, ketemu laki-laki. Awalnya mah nyenengin nih laki-laki. Ngasih duit, barbaran pertama, barbaran. Sedang. Wih, seneng. Awal seneng. Selingkuh, ketahuan sama suami, cerai, ya, terus nikah sama laki-laki yang mana? Dapat setahun sama gua. Pertama doang. Hah? Pertama doang dia enak ngasih gua duit jutaan, udah nikah setahun udah punya anak, gua diginiin sama dia lebih parah dari yang pertama. Masa sehari 30.000? Satu Bu, ya ingat Bu, hati-hati. Jadi belajar saling menerima. Istri belajar menghormati suami, memuliakan suami, menerima apa yang diberikan oleh suami. Begitu juga suami belajar menerima apa yang jadi keluhan istri. Bini ngeluh, wajar. Karena itu kewajiban kita selaku suami untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga itu kewajiban suami. Bagaimana cara suami ya berbicara, memberikan nasihat yang baik agar tidak terjadi perselingkuhan, tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Dengan bahasa yang baik, kalau belum mampu untuk menyenangkan dengan duniawi, pakai bahasa yang bagus. Kasih nasihat-nasihat yang bagus, karena perempuan wajib dimuliakan. Laki-laki juga wajib ibu muliakan karena surga ada di suami. Ya. Nah, ini berawal dari bujang dan perawan sampai tuanya selingkuh. Berawal dari makan anak orang. Alhasil sampai dia nikah bininya dimakan hati-hati lu. Lu mau bini lu dimakan orang? Jangan makan anak perawan orang. Paham nggak? Paham nggak? Kalau sampai di tempat ini, di kampung ini ada perselingkuhan, ada perjudian, ada yang mabuk-mabuk, ada yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sering melakukan kemaksiatan di kampung ini, mudah-mudahan kita doakan, kita angkat tangan kita, mudah-mudahan di malam hari ini berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, memberikan hidayah kepada mereka, menjadikan mereka dekat dengan Allah, menjadikan mereka cinta dengan Nabi Muhammad, menjadikan mereka cinta kepada ulama, menjadikan mereka cinta kepada ustaz, menjadikan mereka cinta kepada habaib, menjadikan mereka pembela agama, menjadikan mereka menjauhkan daripada kemaksiatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita minta sama Allah Ta'ala di malam
mudah-mudahan berkat kita kumpul di malam hari ini bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita insyaallah dijauhkan daripada perbuatan zina. Anak cucu kita insyaallah dijauhkan daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan jadi pegangan buat lu orang yang masih pada bujang. Amin. Ji, lu makan orang lu? Udah makan? Makan orang? Yo, jangan ya, mudah-mudahan jadi pegangan buat kita. Ya, mudah-mudahan jadi nasihat buat diri kita. Yuk sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita, tundukkan kepala kita, tundukkan kepala kita. Renungin dosa apa yang sudah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungin dosa apa yang sudah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksiat yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Renungin, duduk bareng sama-sama kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Bayangin, renungin. Selama kita hidup, kemaksiatan apa aja yang udah kita lakuin? Apa kemaksiatan berbohong kepada suami dan suami apa berbohong kepada istrinya, atau kemaksiatan anak berbohong kepada bapak ibunya, atau kemaksiatan yang lain ya Allah. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad di malam hari ini ya Allah, kami berkumpul membawa cinta kepada kekasihmu Sayyidina Muhammad. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kemaksiatan kami kepada Allah ya Allah. Dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Dosa-dosa lalai yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Ampunilah ya Allah. Banyak dosa yang kami perbuat ya Allah. Kami selalu mengharap ampunan kepadamu ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Yang pertama, pesan aneh, jangan pernah tinggalkan sesuatu yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Acara-acara semacam ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Ini bukan tradisi, tapi ini adalah sunnatullah yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Hal-hal semacam ini bukan hal-hal yang baru. Yang baru itu karena kita baru melakukan, karena kita baru mengikuti. Hal-hal semacam ini tempat berkumpulnya kita untuk menjalin silaturahmi, saling nasihat menasehati. Yang nggak kenal jadi bisa kenal dengan kumpulnya dalam acara Maulid Nabi Muhammad. Di tahlilan juga Pak, tahlilan itu silaturahmi Pak. Yang tadinya tetangga sama tetangga nggak saling teguran, tahu-tahu satu meninggal dunia, akhirnya tetangga sama tetangga tadi jadi rukun. Berkat apa Pak? Berkat berkumpul, berkat Nabi Muhammad, berkat ulama. Jadi hal-hal semacam ini kita sudah benar berjalan di thoriqah daripada ulama-ulama terdahulu.
Habaib terdahulu membawa ajaran-ajaran semacam ini. Kita udah benar di jalur yang mudah-mudahan jalurnya benar, kita pun bisa jadi benar. Ini jalur yang benar, Pak. Ini sudah jalur yang benar. Kalau ibarat kata ini rel udah. Rel ini benar nggak rel ada di sono? Lurus nggak rel? Ini jalurnya benar. Tapi kitanya, apakah kitanya ini bentuknya kereta atau mobil? Kalau kitanya bentuk kereta, berarti benar kereta adanya di rel, benar nggak? Tapi kalau kitanya mobil bentuknya, kira-kira ada di rel, aneh nggak? Bisa nggak berjalan? Makanya kalau kita sudah berjalan di jalan yang benar, kitanya kudu benar-benar cintai ulama. Hormati para habaib, hormati para ulama yang sudah memperjuangkan ajaran-ajaran yang benar, yang lurus. Jangan sampai kita keluar daripada jalur toriko ulama-ulama terdahulu. Ini ajaran sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kumpul-kumpul semacam ini berselawat sama Nabi Muhammad sudah diajarin dari zaman dulu, dari zaman Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi nggak baca maulid tiba, nggak baca maulid Simtutur. Mereka memperingati maulid dengan berpuasa, mereka memperingati maulid dengan berbagai macam cara yang lainnya. Tapi kita diajarin sama ulama-ulama warasatul anbiya, mereka mengajarkan kita untuk duduk bersama-sama bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran udah benar, tinggal kitanya harus memperbaiki diri kita supaya kita juga jadi duduk di majelis maulid bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah-ceramah, celotehan daripada penceramah yang lucu-lucu, tapi kita timbang ilmunya, kita pakai, kita amalkan. Insya Allah mudah-mudahan thariqah jalan yang udah benar, kita pun jadi benar. Amin ya Allah. Amin. Ya, banyak ulama-ulama yang benar, banyak. Habib Rizik itu Pak, Masya Allah, orang yang memperjuangkan syariat. Ya, kita wajib Pak bela ulama-ulama, apalagi ulama dari kalangan habaib seperti Habib Rizik, udah pantas kita bela. Ya, kalau udah mulai ada ulama kiai yang udah mulai menyimpang daripada syariat, ajaran-ajaran ulama-ulama terdahulu, jauhin. Jangan ada yang deketin, ente bakal terjerumus. Ya, mau terjerumus? Alhamdulillah minta. Ya, kita angkat kedua tangan kita minta Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka wa madida. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu ridha'a wa bihaqqihi ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. ناصر الحق الحق هذه صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد ونرجو شفاعتك يا رسول الله، ونرجو شفاعتك يا رسول الله، ونرجو شفاعتك يا رسول الله في الدين والدنيا والاخره وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. رب فانفعنا ببركاتهم، واهدنا الحسنى بحكمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاة من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. وبسم ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.